Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Tarbiyah Azhar. Kali ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, sedikit ana kasih tahu, dalam bahasa Arab itu jumlah itu artinya kalimat. Sedangkan kalimat artinya kata. Ana ulangi, kata bahasa Arabnya kalimah. Sedangkan kalimah bahasa Arabnya jumlah. Ana bahas dulu sedikit artinya. Jumlah ismiyah itu nanti kalimat yang diawali oleh isim. Ini namanya ismiyah. Jadi isim. Ini kalimat. Kalimat yang diawali isim. Apa itu isim? Isim itu sangat banyak. Jadi nanti ansur-ansur saja memahaminya. Yang pertama, kata ganti orang. Contohnya nama orang. Di Azhar itu termasuk isim. Ya, Azhar itu termasuk isim. Juga nanti pengganti orang. Kata ganti orang. Maksudnya apa? Isim domir. Contohnya dia, kamu, kami, saya. Itu merupakan suatu isim. Nah, jadi jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ini kalimat yang diawali oleh kosakata yang berbentuk isim. Ya. Dia nak ulangi biar pahamnya, kata atau kalimat yang diawali oleh kosakata yang berbentuk isim. Itu dulu, pahami dulu. Sudah paham? Lanjut nanti ke jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah itu kalimat, fi'liyah itu fi'il atau kata kerja. Jadi isim tadi ismiyah, sekarang fi'il, fi'liyah. Jadi kalimat yang berbentuk kata kerja atau nanti bahasanya kalimat yang diawali oleh kata kerja. Jadi itu dulu pengertiannya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi itu ilmu yang pertama, ya kan? Kalimat atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sudah nampak perbedaannya. Jadi memahaminya ini ansur-ansur. Makanya bahasa Arab itu kalau kita nikmati prosesnya, insya Allah akan mudah memahaminya. Ya, untuk Ukhti Zulaiha paham, alhamdulillah. Silakan simak terus. Nanti kalau mungkin belum paham atau minta dibahas apa, silakan komen kembali. Baik, lanjut kita ke bentuk contoh kalimatnya. Yang pertama, jumlah ismiyah tadi sudah Ana bilang, kalimat yang diawali oleh isim. Kita ambil contohnya yang simple-simple saja. Ya, mungkin bukan nama orang lah ya, tapi lebih kepada suatu profesi lah kita buat. Jadi Ana buatlah ini guru lah, ya kan, kita kan seorang guru ya. Jadi kita buat kosakatanya yang ismiyah itu seorang guru, ya. Bahasa Arab guru itu banyak, ada al-mudarris, ada al-ustadz, ada al-muaddib, banyak ya. Tapi ini yang selalu kita dengar adalah al-mudarris. Jadi kosakatanya Ana ambil al-mudarris. Atau al-mudarrisu. Kenapa ada alif lamnya? Mungkin ada yang bertanya,
Bahasa Arab guru kan mudarrisun, tapi kenapa di kalimat ada alif lamnya? Inilah, kalau di kalimat itu kita buat suatu bentuk yang makrifah atau suatu yang bentuk yang dikenal, ya. Pembahasan nakirah dan makrifah nanti mungkin Anda bahas juga. Jadi kalimat itu ditambah dengan alif lam, al-mudarris, al-mudarrisu. Jadi artinya seorang guru laki-laki. Kalau guru perempuan, al-mudarrisatu. Nah, jadi ini baru satu kata. Tidak mungkin namanya satu kalimat atau satu jumlah kalau satu kata. Makanya sambung lagi. Al-mudarrisu. Apa kita buat nih? Guru itu, apa dia buat? Nah, kita buatlah suatu mungkin pandai atau ganteng atau bahasanya apalah ya. Kita buatlah mungkin mahirun lah, pintar. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu mahirun. Guru itu pandai atau mahir. Jadi inilah suatu jumlah ismiyah. Ya, kita angsur-angsur saja mungkin yang pertama ini tahap atau dua kata dulu ya. Makanya Anda buat al-mudarrisu mahirun. Jadi guru itu pintar. Guru itu mahir. Jadi ini sudah termasuk suatu jumlah, ya. Sudah termasuk satu jumlah kalimat. Jadi standarnya itulah dua kata atau yang memiliki arti kalimat itu adalah kata yang sudah tergabung. Contohnya kan ismun itu baru kosakata. Kalau sudah termasuk nama saya, sambung lagi nama saya atau ismi Azhar, itu sudah termasuk satu kalimat. Jadi ini merupakan jumlah ismiyah. Jadi berpahamnya langsung aja lah Anda buat contoh fi'liyah biar nanti nampak perbedaannya. Tadi sudah Anda bilang jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh kata kerja. Jadi pasti yang pertama ini kata kerja yang pertamanya. Ya, standarnya apa kata kerja yang sering bahas? Ya, zahaba, yazhabu, itu kan. Yazhabulah Anda buat. Yazhabu artinya dia pergi. Jadi yazhabu, dia pergi. Siapa yang pergi itu? Mungkin kita buat lagi tadi guru. Ya. Yazhabul mudarrisu. Guru pergi, sedang pergi. Ini sambung lah ya. Karena pergi ini membutuhkan suatu keterangan. Mana keterangannya? Ya, pergi kemana dia? Guru itu pergi. Mana guru perginya? Ya, ke sekolah biasanya kan. Berarti apa? Yazhabul mudarrisu ilal ya. Yazhabul mudarrisu ilal madrasah. Guru pergi ke sekolah. Atau nanti juga bisa mungkin bahasanya kita ganti nih. Jadi kosakata itu memperbanyak kosakata langsung aja ke bentuk kalimat. Lebih baik begitu. Karena mungkin kalau dihafal guru bahasa Arab mudarrisun, siswa bahasa Arabnya tolibun, itu kurang efektif. Makanya langsung ubah-ubah saja suatu jumlah itu menjadi contoh jumlah yang lain. Contoh nih, ini diganti dengan siswa. Yazhabut talibu. Kalau perempuan ini ganti ya. Jadi nak bahas sedikit lah. Fi'il ini tidak semuanya seperti ini, ya kan? Kadang awalnya azhabu, kadang yazhabu, kadang juga tazhabu, atau juga nanti tazhabina.
Itu pembahasan rincinya adalah di fi'il. Fi'il itu juga terbagi banyak. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, dan fi'il yang lainnya. Ini baru eh, fi'il mudhari. Pembahasan fi'il amar, mudhari, dan madi itu sudah Ana berikan juga di video sebelumnya. Silahkan cek video-video di channel Tarbiyah Azhar ini. Ansur-ansur sajalah, nanti agak paham itu insyaallah. Jadi yazhabu, kenapa yazhabu? Karena ya ini tanda guru atau dia pengganti huwa. Ini namanya yang ya ini itu huruf mudharaah ya. Ada nanti alif, ada nun, ada ya, ada juga ta. Ya, namanya huruf mudharaah ya. Yaitu tapi hari ini Ana fokuskan dulu ke jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi sudah nampak perbedaan antara kedua ini, ya itulah inti dari pertemuan kita pada hari ini ya. Yang sudah bergabung, alhamdulillah ya, terus konsisten bergabung. Silakan komen, kalau mungkin nanti nggak paham ya silakan kita diskusi di kolom komentar, karena Ana juga masih belajar ini ya. Insyaallah kalau terlupa silakan kembali di koreksi dan kita betulkan sama-sama ya. Satu kalimat sudah. Nah, biar mungkin lebih paham lagi, Ana buatlah contoh lainnya mungkin ya. Lebih nampak nanti perbedaannya. Fatimah atau nanti Aisyah, atau bahasanya nama-nama orang lah. Ibrahim ya, Zainab, di ansur nih. Di Fatimah. Jadi kalau Fatimah itu ya kata awalnya isim, itu merupakan nanti jumlah ismiyah. Apa kita buat? Fatimah, apa keterangannya? Fatimah itu cantik. Fatimatun jamilah atau jamilatun. Ya. Fatimah jamilah. Fatimah yang cantik. Nah, itu artinya. Di Fatimah ini adalah jumlah ismiyah, kalimat yang diawali oleh isim. Isim yang berbentuk suatu nama. Nah, itu dia. Satu lagi mungkin nanti ini anak ubah-ubah aja lah ya. Mungkin bahasanya makan. Ya, saya makan nasi. Itu juga termasuk fi'liyah. Jadi akulur ruzza. Jadi saya makan nasi di dapur. Yaitu akulur ruzza fil dapur, fil matbah ya. Akulur ruzza fil matbah. Jadi atau nanti bahasanya saya membaca buku di kelas, bisa juga aqra'ul kitaba fil fasli. Jadi saya membaca buku di kelas. Ya, itulah mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan dulu subscribe, like, dan share. Bagi yang nanti memahami juga, silakan kita kembangkan channel ini ataupun kita berbagi tentang bahasa Arab ini. Jadi, mudah-mudahan lah Ana insyaallah akan mencari bahasa yang paling mudah untuk kita pahami sama-sama. Ya, kalau pembahasan yang tinggi belum lagi ya. Ini khusus untuk channel pemula atau baru-baru yang memahami bahasa Arab. Baik, untuk pada malam hari ini mungkin yakfihuna, cukup dulu di sini karena sudah 20 menit. Jadi Ana simpulkan materi pada malam hari ini adalah yang pertama, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim atau kalimat yang diawali oleh kosakata yang berbentuk isim. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kosakata yang berbentuk fi'il, kata kerja. Tadi dari bahas ya. Yang kedua, ilmu yang dapat adalah kalau jumlah ismiyah
itu biasanya nanti dibahas juga ke depannya, bisa nanti itu berbentuk mubtada dan khobar, ya, awalan dan keterangannya. Tadi kan contohnya al-mudarris mahirun. Mudarris itu mubtada'nya, ya kan? Tapi kalau jumlah fi'liyah itu nanti pembagiannya itu seperti bahasa Indonesia, subjek, predicate, objek, keterangan, ya. SPOK itu. Ada nanti di bahasa Arab itu fa'il, fi'il, maf'ul bih. Itu pembahasan di bahasa Arab. Baik, itu mungkin ya pihuna. Barakallahu fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.